Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview materi ke-13 dari mata kuliah PKN, yaitu Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau National Outlook bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata wawas yang artinya adalah pandangan, dan nusa yang artinya adalah kesatuan kepulauan, dan kata antara yang memiliki makna dua samudra. Jadi, secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandangan atau cara melihat kesatuan kepulauan yang berada di antara Asia dan Australia, dan juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari Sumpah Pemuda dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Raja Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Tertulis dalam kitab Paratan. Secara umum, secara terminologis, pengertian wawasan Nusantara dihubungkan dengan membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu sendiri dari banyak pulau dan lautan yang luas. Kita memandang wilayah Indonesia ini tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun demikian, kewilayahan tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Urgensi wawasan Nusantara sangat penting, berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggara bagi kehidupan yang memberikan motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan. Juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Maka, untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya sebagai seluruh penduduknya adalah suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sementara itu, pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR di tahun 1999 menyatakan bahwa Nusantara merupakan cara pandang serta sikap bangsa tentang diri dan lingkungan yang serba beragam, serta memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki peran untuk membimbing bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan dan berfungsi sebagai rambu-rambu dalam perjuangan untuk mengisi kemerdekaannya. Wawasan Nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia karena dapat menjadi pedoman, dorongan, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Nilai dari wawasan kebangsaan terwujud dalam kesatuan dan persatuan negara dengan 6 dimensi manusia yang memiliki sifat mendasar seperti fundamental, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
penghargaan pada harkat serta martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk memiliki kehidupan dengan kebangsaan yang bebas, bersatu serta bebas. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa. Yang keempat, memiliki karakter setia kawan sosial. Yang kelima, masyarakat yang bersikap adil maupun makmur. Yang keenam, demokrasi maupun kedaulatan rakyat. Selain dapat berguna sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, wawasan Nusantara juga penting karena memiliki peran dalam kehidupan nasional. Contohnya, yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini memiliki kaitan dan berhubungan erat dengan ketergantungan antara bangsa serta ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus disertai dengan tanggung jawab, sebab jika tidak, maka dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Yang kedua, menegakkan kekuasaan. Peran kedua dari wawasan Nusantara adalah untuk melindungi kepentingan nasional. Kepentingan tersebut menjadi dasar hubungan antara bangsa. Jika satu bangsa memiliki kepentingan nasional yang sejalan dengan bangsa lain, maka kedua bangsa tersebut akan lebih mudah dalam menjalin hubungan persahabatan. Yang ketiga adalah memelihara persatuan dan kesatuan. Memelihara persatuan maupun kesatuan, serasi, selaras, dan segenap aspek kehidupan nasional adalah peran ketiga dari wawasan nasional. Selain itu, wawasan nasional juga menjadi fungsi, di antaranya bangsa Indonesia harus memiliki wawasan Nusantara karena wawasan Nusantara adalah pedoman bagi bangsa, peran, fungsi, dan tujuan yang penting bagi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme pada seluruh aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan kelompok, individu, suku, golongan, maupun daerah. Fungsi dari wawasan Nusantara dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air dan segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman tentang batas-batas wilayah Indonesia dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya, contohnya seperti politik, sosial politik, pertahanan dan keamanan negara, sosial ekonomi, dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah konsep ketahanan nasional yang memegang peran penting dalam merencanakan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan keamanan nasional. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara penting sebagai sebuah pedoman dan konsep bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia harus ikut ambil adil dalam mempraktekannya dalam kehidupan, mulai dari cara berpikir, bersikap, hingga berucap. Implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara penting sebagai sebuah pedoman dan konsep bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia harus ikut ambil dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari, mulai dari cara berpikir, bersikap, dan berucap. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai kekeluargaan, religius, dan menjaga persatuan. Contoh penerapan wawasan Nusantara adalah yang pertama, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi dan golongan dan agama. Yang kedua, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi.
menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air, dan juga menghargai tiap perbedaan yang ada. Wawasan Nusantara ditujukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam kehidupan rakyat Indonesia. Dilihat dari fungsinya, wawasan Nusantara ada untuk menjadi pedoman dan motivasi guna mewujudkan tujuan nasional dan yang diceritakan rakyat Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.